Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain seorang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada minggu biasa yang ke-28 kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Pertama adalah kita harus bersyukur Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, dan memahami dan mengabulkan permohonan kita. Itulah yang digambarkan dalam bacaan pertama. Seorang nama Naaman, panglima Raja Aram. Dia terjangkit penyakit kusta. Sudah berkali-kali mencari tempat pengobatan, tabib kemana-mana tidak menyembuhkan, tidak mampu dan tidak sembuh. Namun setelah mendengar abdi Allah yang bernama Elisa, dia datang jauh-jauh menemui Elisa untuk mohon kesembuhan. Namun Elisa tidak menemui, namun dia hanya mendengarkan perintahnya supaya dia mandi di sungai Yordan. Waktu mendengar ungkapan supaya memandi dalam sungai Yordan, dia menggerutu, "Mengapa saya harus mandi di sungai yang tidak jernih atau yang mungkin dikatakan kotor? Bukankah di tempat saya sendiri sungainya lebih jernih?" Namun dengan terpaksa dan dia akhirnya dengan ingin kesembuhan, maka dia akhirnya memandikan diri dan akhirnya dia sembuh. Karena pertama-tama tujuan Naaman adalah kesembuhan. Inilah sikap yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita dalam permohonan ada keraguan dan kita seringkali kurang percaya. Namun Allah Maha Tahu dan Allah Maha Baik, maka yang kita mohon berkali-kali, maka Tuhan akan menyembuhkan. Bacaan kedua menggambarkan bahwa dalam permohonan kepada Tuhan itu adalah butuh proses. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus kepada umat di Timotius. Orang menjadi pewarta Kristus, di sini Paulus harus mengalami banyak penderitaan dan mengikuti Kristus. Kristus pun di dalam menjalankan rahmat karya keselamatan Allah Bapanya, dia mengalami proses, yaitu melalui salib, penderitaan, akhirnya wafat di salib, dan akhirnya bangkit. Disitulah proses. Bunda Maria ingin menjadi salah satu orang ikut dalam karya keselamatan. Dia harus mengandung dan melahirkan anak yang harus dilahirkan di kandang. Ini adalah juga proses sehingga dia menjadi bunda Allah.
Hari ini kita diajak juga untuk melihat apa yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Injil hari ini ada 10 murid atau 10 orang sakit kusta datang kepada Yesus mohon kesembuhan. Namun Yesus tidak langsung menyembuhkan, namun Yesus memerintahkan supaya perlihatkanlah kepada imam-imam. Dalam perjalananlah dia, dalam proses itu dia mendapatkan kesembuhan. Maka hari ini kita diajak juga, apakah dalam mendapatkan penyembuhan kita juga bersyukur seperti apa yang dialami salah satu murid atau salah satu seorang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dari sini menggambarkan dalam kehidupan kita ada 9 orang yang tidak mengucapkan syukur, dan hanya 1 orang yang mengucapkan syukur. Itu pun bukan juga orang pilihan Allah, bukan orang Israel, namun di luar orang itu. Dia adalah orang Samaria, orang yang dikatakan orang kafir. Dia mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus bertanya, di mana 9 orang yang telah sembuh tidak mengucapkan syukur? Maka hari ini kita diingatkan juga oleh Tuhan supaya kita juga selalu bersyukur, supaya rahmat Allah selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Karena kita diajak untuk belajar supaya karya Allah yang kita alami supaya makin membuat iman kita bertambah, sehingga kita akan mendapatkan berkat berlimpah. Semoga ini semua dapat kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hati kita akan ditambahkan iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.